bener coba bilang ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Tuh. Kita sapa juga nih Kak untuk adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik yang di rumah, kabar? Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan baik-baik. Dan ditunggu kedatangannya di mana Kak? Di Keriski. Benar. Oke, kita mau main game apa nih Kak? Kita masih ada yang ingat nggak lagu apa ini? Kita contohin dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Oke, udah bisa? Tahu kan? Tapi gerakin semuanya ya. Iya, tangan harus dan semangat. kakinya harus bergerak. Betul. Terus juga nanti bakal lebih cepat, jadi harus lebih semangat lagi, oke? Oke, siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kanan. Jalan serta Yesus, serta lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ngadep lurus. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ngadep kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Capek nggak? Nggak. Oke, sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita jingle Keriskis dulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng dan gerakin gerakannya dengan musik. Coba aku mau tes semangat kalian. Keriskis. Lebih semangat lagi. Keriskis. Oke, yang siap memuji nama Tuhan, tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Kita mau angkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersama.
Yang masih semangat memuji nama Tuhan, teriakin puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu berikutnya. Let's go. Yuk tepuk tangan yuk. Kita akan pujian ini dari awal ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Coba semua lihat ke kakinya, di dalam kotak apa enggak? Di dalam kotaknya yang benar apa enggak? Enggak. Coba yang masih jawab enggak berarti harus masuk ke kotak yang benar. Coba semua menghadapnya ke depan. Ayo ngadep depan. Menghadap ke depan udah gak ada yang main-main lagi. Give me one silent clap. Sampai menghadap ke depan, lipat tangannya. Tutup matanya, udah gak ada yang bercanda lagi. Ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Atas hari ini. Atas hari ini. Hari yang baru. Hari yang baru. Yang Tuhan. Yang Tuhan. Telah berikan. Bagi kami. Bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Untuk kasih karuniamu. Kasih karuniamu. Yang begitu. Yang begitu. Luar biasa. Luar biasa. Dalam hidup kami. Dalam hidup kami. Sebentar lagi. Lagi. Kami mau. Kami mau. Mendengarkan. Firman-Mu. Firman-Mu. Lewat cerita. Lewat cerita. Yang ada. Ada. Di Alkitab. Di Alkitab. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berikan kami. Berikan kami. Hikmat. Hikmat. Dan hati. Dan hati. Yang mau mendengar. Yang mau mendengar. Semua. Semua. Isi hatimu. Isi hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Sekarang boleh angkat tangan kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau terima perjamuan kudus. Siapa yang udah punya perjamuan kudus? Sekarang angkat rotinya yuk sama-sama. Kita mau berdoa. Aku mau ajak semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Aku mau ajak semuanya bangkit berdiri. Yang udah punya perjamuan sama-sama angkat rotinya. Shhh. Yuk kita mau berdoa masih boleh ngobrol gak? Udah nggak boleh, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk sama-sama angkat rotinya. Shhh. Tutup matanya, nggak ada yang main, nggak ada yang ngobrol. Tutup matanya, angkat rotinya. Shhh. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mau berdoa anggur, nggak usah dibuka dulu nggak apa-apa. Kita doain dulu yuk. Kita angkat sama-sama. Kita tutup mata. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita berdoa dulu. Angkat anggurnya, tutup matanya. Shhh. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum yuk. Aku mau minta tolong satu teman buat berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama nanti dipimpin sama Amabel ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Amabel. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Oke, aku punya pertanyaan sebelum aku mulai. Siapa yang di sini punya cita-cita? Semua ya, semua punya. Cita-citanya mau jadi apa? Atlet renang, apa? Desainer, keren. Kamu mau jadi apa?
Polisi. Keren. Kamu mau jadi apa Julius? Presiden. Tepuk tangan dulu, Julius akan memimpin bangsa ini. Arthur mau jadi apa? Keren. Kamu mau jadi apa? Wah, tuh nanti belajar sama Kak Brenda. Kak Brenda juga bisa tuh. Nah, semua di sini punya cita-cita. Kamu mau jadi apa? Jadi apa? Hah? Oh, dokter. Wah, keren banget. Jadi dokter. Kamu mau jadi apa? Oke. Nah, ada banyak banget semua punya cita-cita. Ya, ntar kita tanya jawab lagi. Nah, tapi ada nggak yang pernah pengen punya cita-cita jadi raja kalau nggak jadi ratu? Kamu pernah? Kamu pernah? Tapi kira-kira bisa nggak? Raja sama ratu loh. Wah. Nah. Wow. Oke, hari ini coba give me one silent clap. Nah, hari ini kita mau lihat cerita di Alkitab nih Kak. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi tadi kan kita udah ngobrol nih, ada banyak banget yang mau punya cita-cita gedenya mau jadi apa. Tapi banyak yang nggak mau, bukan nggak tahu kalau bisa jadi raja atau ratu. Nah, next slide Kak. Hari ini kita mau lihat cerita dari satu orang di Alkitab yang nggak tahu kalau ternyata di hari depannya dia jadi seorang raja. Padahal sama keluarganya dia nggak dianggap. Karena kayak nggak mungkin anak ini jadi raja. Terus dia nggak masuk hitungan. Bahkan sama kakak-kakaknya dia nggak mungkin jadi raja. Ada yang tahu nggak siapa? Coba kita lihat dulu. Next slide Kak. Suatu hari ada seorang nabi. Namanya siapa ya? Samuel. Ada yang namanya Samuel di sini? Nah, ini Samuel cerita di Alkitabnya ini nih. Nah, suatu hari Nabi Samuel ini diperintahin langsung sama Tuhan. Bukan siapa-siapa lagi yang nyuruh, tapi Tuhan. Tuhan bilang sama Samuel untuk pergi ke rumah satu orang yang namanya Isai. Namanya Isai karena kata Tuhan mau pilih satu apa dua? Satu, mau pilih satu dari anak-anaknya Isai yang ada buat jadi seorang raja nanti pas di kemudian hari buat di bangsa Israel. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi. Nah, Isai itu punya banyak anak. Anaknya ada berapa? Ada berapa anak Isai? 8 banyak atau dikit? Banyak ya. Siapa yang di sini ada yang adik kakaknya siblingsnya ada 8? Enggak ada. Ah, kamu 8. Masa? Bukan sepupu. Kamu punya 10, tapi bukan cousin ya loh. 2. Nah, oke. Jadi anaknya Isai ada berapa tadi? 8. Nah, waktu itu, waktu Tuhan bilang ke Samuel tahu nggak siapa anaknya yang mau dipilih? Samuel nggak tahu, makanya dia harus lihat semua anaknya. Next slide Kak, kita lihat lagi. Nah, akhirnya Samuel datang, dia lihat semua anak-anak Isai yang ada saat itu. Tapi yang dipanggil sama Isai nggak semua, cuma berapa? Dari 8 yang dipanggil cuma berapa? 7 yang besar. Pintar banget Fritz, komplit jawabannya. Jadi walaupun anaknya ada 8, yang dipanggil sama Isai cuma berapa? Cuma 7 yang besar. Dia nggak panggil anaknya yang paling kecil. Di sini ada nggak yang anak paling kecil? Ada, kamu juga. Oh iya, oke. Nah, dia nggak panggil anaknya yang paling kecil. Dia lupa.
Jadi dia nggak ngitung nih anaknya, yang dia hitung cuma yang kakak-kakaknya aja. Next slide Kak. Kakak-kakaknya itu tuh badannya besar-besar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Jadi dikirain kalau mau jadi raja harus yang seperti itu, yang paling kecil, badannya kecil, itu nggak masuk hitungan. Nah, yang lebih sedihnya lagi, udah papanya lupa. Kakaknya ada berapa tadi? Ada tuh 7-7-nya nggak ada yang inget sama adeknya. Kira-kira kalau nggak ada yang inget sedih nggak? Sedih ya, jadi left behind. Nggak ada yang tahu, terus nggak ada yang inget. Jadi kakak-kakaknya juga nggak ngitung dia bisa jadi raja suatu hari nanti. Dia kira adiknya yang paling kecil nggak masuk hitungan . Nah next slide Kak. Setelah itu Samuel kirain tuh udah ada nih di antara semua kakak-kakaknya ini yang 7 orang yang dipilih Tuhan jadi raja. Tapi ternyata nggak ada dari 7 orang ini. Meskipun badannya besar, mungkin dia bisa perang, tapi ternyata ada yang dipilih Tuhan nggak dari yang 7 hebat-hebat ini? Nggak ada. Coba kita baca sama-sama tulisan yang ini ya. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi walaupun manusia semua ngelihat yang hebat-hebat, yang keren-keren, tapi bukan itu yang dilihat sama Tuhan. Dia ngelihat hati. Walaupun kakak-kakaknya kayaknya pantas banget jadi raja, ternyata bukan mereka yang dipilih Tuhan. Nah next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Nah akhirnya karena gak ada dari 7 orang ini, Samuel nanya sama Tuhan. Nanya apa dia? Nanya sama Isai. Nanya apa dia sama Isai? Apa cuma ini aja anaknya Isai? Karena masa dari anak-anaknya Isai katanya Tuhan ada yang dipilih jadi raja. Tapi semua yang dikasih lihat gak ada yang dipilih Tuhan. Akhirnya dia tanya sama Isai, ini anaknya cuma ini aja. Terus kira-kira Isainya jawab apa? Ada yang tahu gak? Coba kita lihat jawabannya Isai. Next slide Kak. Isai bilang, oh iya aku lupa. Dia baru inget, aku masih punya anak satu lagi yang paling kecil. Dia emang gak kayak kakak-kakaknya. Kan kalau kakak-kakaknya kan semua jago perang. Kalau jago perang berarti badannya besar, tinggi, kuat. Bisa jadi raja. Tapi anaknya yang kecil kerjaannya ngapain? Iya, gembala domba. Dia kasih makan domba-domba milik ayahnya. Jadi sama papanya, sama kakak-kakaknya, dia gak masuk hitungan. Sedih gak? Sedih. Akhirnya, next slide Kak, kita lihat ceritanya. Akhirnya Samuel bilang, oke, bawa anak itu ke sini, terus kita gak akan makan sebelum dia datang. Wah, next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Terus akhirnya dia panggil deh anaknya yang paling kecil, siapa namanya? Daud. Nah next slide Kak, kita lihat lagi. Dia panggil Daud, terus akhirnya Tuhan baru bilang, oh ya ini dia yang dipilih. Akhirnya Tuhan berkata sama Samuel untuk mengurapi siapa? Daud, anak Isai yang dipilih untuk suatu hari nanti dia akan jadi apa? Jadi apa? Polisi. Jadi apa? Raja, benar. Jadi akhirnya Samuel dikasih tauin sama Tuhan, ini dia yang aku pilih. Namanya siapa tadi? Daud. Daud suatu hari akan jadi raja atas Israel. Akhirnya diurapi. Nah next slide Kak, kita lihat lagi. Nah dari cerita ini kita lihat waktu Isai, papanya, bahkan semua kakak-kakaknya itu gak inget sama Daud. Bahkan mereka gak memperhitungkan Daud buat jadi raja. Tapi
siapa yang dipilih Tuhan? Daud yang dipilih sama Tuhan untuk jadi raja. Next slide Kak, kita lihat lagi. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata apa yang diomongin sama orang lain itu bukan jadi hal yang bisa kita dengerin buat jadi masa depan kita. Karena yang tahu masa depan kita tahu nggak siapa? Tuhan, dia yang tahu rencananya buat kita, bukan orang lain. Misalnya ada yang ngomong sama kamu, kamu nggak bakalan bisa jadi polisi. Bener nggak? Enggak, karena yang bisa ngomong semua tentang masa depan kita cuma satu, siapa? Tuhan Yesus. Nah sekarang kita baca ayatnya bareng-bareng yuk. Dari Yesaya 29 ayat 11. Aku mau dengar suaranya ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, siapa yang percaya di sini hari depannya pasti akan baik banget, akan indah. Sama-sama angkat tangannya, sama-sama bilang amin. Nah, kita percaya masa depan kita itu indah karena siapa yang ngerencanain masa depan kita? Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang ngerencanain bakal indah atau enggak? Indah ya. Nah, kita lihat slide berikutnya lagi Kak. Nextnya. Ada yang mau bantuin aku baca? Oh ya Fritz, Fritz baca yang kenceng ya. Masa depan kamu sungguh indah, karena Tuhan sendiri yang merencanakannya. Buat kamu, Ia akan terus menuntun kamu dan menunjukkan semua rancangan yang telah Ia buat untuk masa depan kamu. Tepuk tangan dulu buat Fritz. Thank you Fritz. Jadi masa depan kita itu sungguh indah, sama-sama bilang sungguh indah. Karena Tuhan sendiri yang merencanakannya. Dia yang bakal bantuin kita tuh, dia yang akan tuntun kita untuk ngasih tauin kita sama semua rancangannya dia. Coba aku mau nanya, siapa yang pilih rancangan sendiri atau rancangan Tuhan? Rancangan siapa kamu pilihnya? Rancangannya Tuhan, soalnya rancangan Tuhan semuanya indah. Sama-sama ikutin aku, bilang yuk. Belum semua. Aku percaya Tuhan telah merencanakan rencana yang indah untuk masa depanku. Sama-sama bilang amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini jangan takut bermimpi, jangan dengerin kata orang, semuanya dengerinnya katanya siapa dong? Katanya Tuhan. Yuk sekarang ada yang mau bantuin aku berdoa enggak? Ya udah. Siapa duluan Kak? Kak Olive? Oh Kak Devi, iya. Semuanya lipat tangannya. Kita mau dengerin Blazen berdoa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang merancangkan semua rencana yang baik untuk masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya masa depan sungguh indah.
Haleluya. Amin. Amin, thank you. Yuk Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya kita untuk kerjain activity. Buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah, selamat mengerjakan activity. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.